Shalom rekan-rekan terkasih, puji Tuhan pada hari ini kita bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan sehingga kita boleh ada sampai pada saat ini. Dan puji Tuhan pada kesempatan yang indah, saya Lydia Esther dan bersama rekan saya Eri Aryani. Welcome to our channel Living for Christ, mencintai Tuhan, berhenti menghakimi dan menjadi berkat. Nah, program ini terdiri dari 3 segmen. Segmen pertama adalah cerita kita, segmen kedua adalah topik kita, dan segmen ketiga apa kata firman Tuhan buat kita. Di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Pendeta Stephen Rudy Palit dari GBI Jemaat Rukun Keluarga. Selamat datang Pak Pendeta Stephen Palit. Terima kasih atas undangannya, luar biasa. Amin. Baik, mari kita mendengar tentang pelayanan dan bagaimana pergumulan yang dihadapinya dan dalam pelayanannya beliau saat ini. Nah, sekarang Pak, boleh Pak diceritakan bagaimana awal panggilan Tuhan, bagaimana awal Tuhan memanggil Bapak di dalam pelayanan ini, Pak? Oh, luar biasa ini pertanyaan klasik sekaligus merupakan suatu pernyataan yang berhubungan dengan keimanan ya seorang pendeta, seorang hamba Tuhan ketika Tuhan panggil untuk berada di ladang Tuhan. Kalau ditanya awal pelayanan ya Tuhan panggil, itu panjang sih ceritanya sampai saya menjadi seorang gembala yang tadinya ya saya seorang ya boleh dikatakan Kristen yang tidak taat, seorang pendekar ya yang boleh dikatakan seturut dengan kehendak saya. Akan tetapi ketika saya menyadari akan kasih karunia Tuhan itu yang Tuhan berikan kepada saya, dan kemudian mulai memahami akan panggilan dalam pribadi saya, disitulah saya memutuskan untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Even saya sudah mulai melayani Tuhan itu di tahun 90-an ya, di awal-awal 2000-an juga. Tetapi saya belum melayani sungguh-sungguh. Dalam pengertian masih jatuh bangun di dalam berbuat dosa dan kesalahan. Tetapi di memasuki tahun 2006, 2007, di situ mulai saya sungguh-sungguh melayani Tuhan. Saya meninggalkan segala keegoisan yang berpusat pada diri saya tentang saya lah yang benar, saya yang paling tahu pelayanan saya dan seterusnya. Dan akhirnya awal itulah saya memutuskan ada di ladang Tuhan, dan sampai dengan saat ini saya sebagaimana saya memutuskan di tahun itu, sampai dengan saat ini, puji Tuhan komitmen itu masih saya jaga dan terus saya akan jaga dan kembangkan terus. Itulah awal Tuhan panggil saya di ladang pelayanan semasa saya masih bekerja, ya boleh dikatakan kerja enak lah, dengan gaji yang lumayan, pendapatan yang lumayan luar biasa. Tetapi ketika panggilan itu ada pada saya tidak bisa tolak. Sama sekali saya tidak bisa tolak. Itu ini pribadi ya, tidak digeneralisasi. Saya berdoa dan ada suara itu yang memanggil saya untuk ada di ladang pelayanan. Semakin saya intens menolak suara itu, semakin pula suara itu semakin kencang. Dan itu saya berdoa itu saya puasa 3 hari ya, untuk mengkonfirmasi, mengafirmasi kembali, really God, ini pemanggilan saya atau bukan gitu. Dan akhirnya jawabannya saya dapat dan saya katakan, oke Tuhan, aku tunduk pada kehendak-Mu dan saya siap melayani di ladang Tuhan. Sungguh-sungguh. Hari itu saya memutuskan dan pada akhirnya saya resign dari pekerjaan. Ya, saya resign, kemudian memang hanya pure melayani Tuhan. Sampai hari ini saya tidak bekerja secara sekuler untuk menghidupi istri dan anak-anak saya, tetapi hanya pure di ladang Tuhan sampai dengan hari ini. Jadi itu awal panggilan, berawal dari pergumulan hidup pribadi yang mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi yang saya mau tanya ke Bapak, ada pergumulan yang berat di dalam pelayanan Bapak. Mungkin Bapak bisa ceritakan apakah ada pergumulan yang berat di dalam pelayanan Bapak yang pernah Bapak alami? Kalau ditanyakan pergumulan berat, setiap pelayan Tuhan pasti pernah mengalami. Even itu masalah apapun itu, pasti ada. Tetapi ada pergumulan yang dikategorikan berat ketika kita harus memenangkan jiwa. Berat di sini bukan perihal tentang materi. Berat di sini bukan perihal hanya harta atau
apa yang pendeta punya. No. Tapi berat di sini adalah konsekuensi daripada keputusan kita melayani di ladang Tuhan untuk memenangkan jiwa. Itu tidak mudah. Itu sangat berat. Karena kenapa? Membutuhkan komitmen seorang hamba Tuhan. Membutuhkan menyadari sepenuhnya bahwa saya ada di ladang Tuhan bukan untuk mencari harta, tetapi untuk mencari jiwa dan dibawa kepada Tuhan. Dan itu berat konsekuensinya. Satu, saya harus berhadapan dengan idealis para orang-orang. Kedua, saya harus berhadapan dengan kenyataan hidup seorang hamba Tuhan yang tidak melulu enak, yang tidak selalu makan enak-enak, pakai baju bagus-bagus dan lain sebagainya. Ya, akan berhadapan dengan itu. Tapi saya katakan tadi yang paling berat bukan itunya, tetapi bagaimana kita memenangkan jiwa dan untuk dibawa kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan itu tidak mudah, Bu. Akan tetapi ada janji yang luar biasa. Ketika engkau ada di ladangku, berjalan bersama denganku, aku akan selalu menyertai engkau senantiasa. Amin. Dan seterusnya dalam pengertian, bagi saya pribadi kalau ditanyakan berat, pergumulan saya sih itu. Tuhan, kapan dan sampai kapan saya akan terus melayani Tuhan memenangkan jiwa. Itu. Luar biasa. Memang di dalam pelayanan itu pasti ada suka dan duka, ya, Pak ya. Betul. Kita tidak bisa hanya menerima sukanya saja, tapi pasti ada duka. Itu kan artinya dalam proses-proses ya untuk mendewasakan iman kita, ya Pak ya. Nah, pasti di dalam pelayanan itu kan ada hal-hal yang luar biasa dong ya Pak ya. Hal-hal yang paling mengesankan. Nah, kira-kira Pak, apa pengalaman Bapak yang paling berkesan buat Bapak? Kalau dikatakan pelayanan yang paling berkesan dan mengesankan, ketika Tuhan selalu hadir dan ada di saat saya membutuhkan sesuatu. Dalam tanda petik. Tetapi bukan konsumtif, bukan. Jadi begini, ada satu waktu anak saya sakit berat. Ya, anak saya itu sakit berat luar biasa, dan saya tidak memiliki uang. Artinya untuk bawa ke dokter dia itu sulit. Dan kemudian saya hanya berdoa. Waktu saya berdoa, ada satu suara itu yang mengatakan kepada saya, tenang, ada aku bersamamu. Saya kalau menyaksikan ini, menceritakan ini, selalu saya mengeluarkan air mata. Karena real saya hadapi ini. Dan waktu itu yang paling mengesankan ketika begini. Saya berdoa dari malam, dan anak saya itu nangis, panasnya sudah luar biasa. Saya peluk dia, bajunya saya buka, terus saya juga telanjang dada, saya peluk dia, peluk erat. Kemudian saya hanya memuji Tuhan, saya tidak berdoa lagi, saya hanya memuji dan menyembah Tuhan. Saya nyanyi begini, how great it's our God, sing with me how great. Saya hanya nyanyi menyembah Tuhan, karena saya tahu tembok Yeriko saja runtuh hanya dengan pujian. Apalagi pergumulan saya. Nah, ketika saya nyanyi itu, istri saya menyembah. Singkat cerita, kami dari malam sampai subuh tidak tidur. Tiba-tiba ada seorang suami istri ketuk pintu rumah kami subuh hari. Jam 4 atau jam 5 kurang lebih. Dan kami turun, kami di lantai 2. Waktu itu ada di kontrakan di Priuk. Ya, turun, Azil, kita buka pintu. Dan kemudian hamba Tuhan itu bilang, puji Tuhan. Ada pergumulan apa? Kita duduk ceritakan, dan ternyata mereka sedang berdoa, dan Tuhan bilang ke mereka, pergi ke hambaku ini, engkau harus menolong dia. Tuhan yang suruh dia. Jadi ketika kami lagi menyembah Tuhan dan berdoa, doa mereka dipertemukan dengan doa kami di udara. Tuhan pertemukan, dan mereka datang, hanya disuruh oleh Tuhan. Dan subuh itu kami berdoa menyembah Tuhan. Selesai itu mereka pulang dan memberikan kami satu amplop. Amplop itulah pagi-pagi kami memutuskan ke rumah sakit. Dan semua yang ada di amplop itulah yang kami bayar di rumah sakit. Tidak lebih, tidak kurang, pas di amplop itu. Jadi kalau ditanyakan mengesankan, itu salah satu yang paling mengesankan. Paling mengesankan. Kalau yang lain lagi banyak. Di pelayanan saya saat ini sekarang di gereja sebagai seorang gembala di kaum marginal, itu banyak sekali pelayanan yang mengesankan. Yang paling contoh paling aktual adalah ketika jemaat itu lapar. Ketika mereka itu membutuhkan makanan dan minuman.
ketika itu kami tidak bisa memberikan banyak pada mereka, tetapi ada Tuhan berikan. Dan ketika mereka mengatakan, terima kasih Pak Gembala. Dan itu saya katakan ke mereka, jangan terima kasih ke saya, terima kasih kepada Tuhan. Dan mulai mereka membangun konstruksi iman, terima kasih kepada Tuhan. Itulah hal yang paling mengesankan bagi saya. Bisa membawa mereka untuk memberikan ucapan syukur mereka kepada Tuhan dalam bentuk terima kasih Tuhan. Yang selama ini bagi mereka, kalau ada yang bantu mereka sanjung, mereka kalau perlu cium tangan dan lain sebagainya. Tetapi kami datang kepada mereka, sanjunglah Tuhanmu yang mempercayakan berkat hari ini. Amin. Haleluya. Itu yang mengesankan. Luar yang biasa sangat-sangat Tuhan mengesankan. kita ya, hidup That's right. ya, betul-betul hidup gitu ya. Jadi, Tuhan kita. Tadi tanya begini, saya mau keluar air mata, saya tahan itu loh. Ya kan, karena ini lagi siaran begini kan, kalau udah air mata nanti tacap lagi. Haleluya. Nah, Pak Pendeta, saya mau tanya, ini kan sebagian besar hamba Tuhan yang dengan status gembala itu pada umumnya itu hidup dari hasil pelayanan. Nah, selama masa pandemi COVID-19 ini, Pak, mengakibatkan banyak hamba Tuhan itu tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan pelayanannya, bahkan rumah tangganya. Nah, Pak Pendeta, untuk masa pandemi COVID-19 ini, Bapak bagaimana mensiasati supaya bisa memenuhi kebutuhan pelayanan Bapak dan juga keperluan rumah tangga Bapak? Bisa diceritakan, Pak Pendeta? Wow. Ini pernyataan soal kampung tengah ini ya. Tetapi tadi kan ada katakan apa tadi di masa pelayanan tadi? Iya, di masa pandemi ini ya kan, hamba Tuhan bagaimana mencukupi kebutuhan pelayanan dan Nah, saya perlu garis bawahi bagaimana mencukupi. Satu sih sebenarnya untuk saya menjawab, karena saya memiliki Allah ya, God is provider ya. Amin. Dan salah satu yang Tuhan nyatakan kepada kami di era pandemik ini, justru bukan kami mensiasati. Jadi harus kita pisahkan dulu. Apapun yang kami misalnya rencanakan siasati, tetapi kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan kampung tengah kita atau perut ini biar kita kenyang, itu konsep yang keliru bagi hamba Tuhan. Bagi saya ya, memang saya kadang-kadang sedikit idealis. Tetapi ketika kita berdoa, berkarya di era pandemik ini, Tuhan nanti akan membukakan jalan-jalan itu. Nah, termasuk saya dan istri, juga keluarga saya ya. Hari ini kami buka warung. Buka warung, kami sewa, kami tinggal di rusun. Ya, rusun itu kan punya pemerintah. Kami hanya sewa saja, bayar, walaupun memang kami tetap tinggal di situ. Dan di situ ada kantin-kantin. Kemudian kami berdoa kepada Tuhan, bagaimana caranya kami harus bisa excited, bisa semangat dan tetap eksis di era seperti ini. Saya bilang ke istri saya, kita selain berdoa, kamu kan ada karunia yang Tuhan berikan, bikin kue Manado, bikin masakan Manado. Tetapi yang saya tahu, yang kita makan tiap hari di rumah, ya makanan itu saja. Terus saya pikir, itu bisa nggak ya? Tetapi apa yang saya tidak pernah lihat, pernah pikir sebelumnya, Tuhan berikan kepada istri saya. Dia bisa bikin banyak masakan dan bikin bermacam-macam kue. Dan sampai saya bilang, ini kamu tahu dari mana? Belajar dari mana? Ternyata ketika kita menaikkan ucapan syukur dan tetap tidak menyerah, Tuhan buka jalan. Termasuk istri saya. Dan akhirnya kita sewa orang punya warung untuk kita buka warung di situ. Walaupun kita buat etalasenya di situ, kemudian ya jualan lah seperti itu. Ya puji Tuhan punya banyak teman pendeta di grup pendeta ya. Saya bukan memasarkan lah. Tetapi paling tidak ya kalau mau makan salah satu rekomendasi ada di warung kami lah gitu. Ya. Dan akhirnya itulah salah satu ya boleh dikatakan strategi atau kalau orang pakai kata mensiasati biar kita bisa bertahan di masa Covid. Tapi untuk bisa bertahan di masa Covid, iman harus lebih tebal lagi kepada Tuhan. Amin. Nanti Tuhan yang buka jalan aja. That's it, seperti itu aja. Yes. Memang tidak bisa dipungkiri ya. Memang pandemi COVID-19 ini berdampak besar. Bukan cuma Indonesia, seluruh dunia. Yes, Nah, yang terjadi di saat ini, gereja juga sangat berdampak kepada gereja-gereja. Yeah. Nah, menurut pengalaman Bapak nih ya, ada nggak yang pergumulan yang begitu berat yang dialami oleh
Gembala Sidang dan tim di gereja Bapak. Ya, betul. Iya, ada. Tentunya berkaitan dengan bagaimana menservis para jemaat kita yang kaum marginal. Kenapa saya selalu katakan kita ini gereja Jemaat Rukun Keluarga itu kaum marginal di salah satu empang yang ada di Tanjung Priuk, di sebelah stadion yang akan termegah terbesar di Asia. Di sebelahnya itu ada empang, ada danau, terus empang. Disitulah ada rumah doa bersama, ya, saya sebut seperti itu. Dan disitulah para kaum marginal itu, di situ ada pemulung, ada pokoknya ya sangat kompleks lah. Nah, yang menjadi pergumulan kami di situ, jemaat ini beribadah. Di era COVID ini kan kita tidak beribadah secara langsung, sedangkan mereka harus, karena mereka kan kalau kita disuruh ajak online nggak ada pulsa, handphone hanya handphone manual, ya kan, tidak secanggih orang-orang punya, ya. Dan mereka aja untuk mempertahan makan udah puji Tuhan, apalagi mereka memikirkan cari pulsa. Nah, itu salah satu yang menjadi pergumulan berat saya, dalam artian bagaimana untuk sesegera mungkin kita bertemu dengan jemaat ini, ya. Dan itu yang selalu ada di pikiran kami, oh Tuhan, ya, jikalau boleh segeralah berlalu COVID ini. Karena ada jiwa-jiwa yang rindu membutuhkan makanan rohani yang kuat. Dan mereka tidak bisa didapatkan dengan secara online. Makanya saya pun kalau online, itu saya di channel saya sendiri atau di media yang lain, itu saya pun kirim di grup. Ya, puji Tuhan mereka bisa lihat, puji Tuhan, atau mereka tidak lihat. Tapi ya kebanyakan nggak bisa buka, karena kan ya boro-boro untuk mau beli beras aja susah, mau cari beli pulsa. Seperti itu pergumulan berat. Tetapi yang menjadi substansi di sini adalah begini. Saya sedang memikirkan bagaimana program-program ini yang sudah tersusun dengan rapi, ini bisa didaratkan dengan baik kepada jemaat. Itu sebenarnya pergumulan kami. Sementara di COVID ini tidak bisa. Tapi kalau bagi gereja lain yang sudah terbiasa dengan kamera, dengan online begini, Pak, enjoy saya, tidak masalah. Tapi bagi kami, it's very difficult. Menjadi hambatan juga ya Pak ya? Iya, menjadi hambatan untuk tersendiri. kaum marginal mungkin memang nggak seperti umumnya gereja yang betul. Online itu no problem. Tapi kalau untuk kaum marginal ya problem gitu. Karena masalah pulsa, handphonenya nggak canggih, ya kan? Di pikiran mereka kan, daripada beli pulsa mendingan beli makanan, beli beras. Kan bertahan hidup. Betul. Nah, Pak, apa harapan Bapak ke depan untuk pelayanan Pak Pendeta? Harapan saya ke depan begini. Satu, sesuai dengan visi yang Tuhan taruh kepada saya, itu visi itu yang kami taruh di background, di belakang mimbar, dalam satu banner yang besar. Saya visinya begini: menjangkau jiwa-jiwa dengan Injil Yesus Kristus dan menjadikan mereka murid Kristus. Jadi yang saya pikirkan ke depan adalah bagaimana Injil ini terus disampaikan kepada mereka, agar mereka bisa mendengar terus Injil ini. Itu yang selalu saya pikirkan. Nah, masuk masa COVID, itu mulai saya lagi berpikir, bagaimana nih caranya? Saya belum menemukan memang. Karena kenapa? Jawabannya cuma satu, online. Tapi kendalanya itu. Sementara kalau mau pergi ke sana, ada aturan pembatasan wilayah. Tidak bisa juga langsung kita ke sana. Karena di zona itu, zona merah. Nah, itu kan masuk Kecamatan Papanggoh, Tanjung Priuk. Nah, di situ zona merah. Jadi tidak terlalu pergerakan itu tidak terlalu bebas. Nah, kemarin kami beribadah November. Itu pun di akhir bulan November disetujui sampai Desember. Setelah Desember naik lagi. Pertambahan positif COVID. Akhirnya tutup lagi sampai saat ini. Jadi sampai saat ini saya dengan istri, ya kita berdoa, puasa, kemudian ada yang bisa kita telepon mereka. Ya ada kebanyakan yang kita tidak bisa telepon. Ya karena seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Jadi kalau ditanya harapan saya ke depan, bagaimana secepatnya untuk jemaat Tuhan ini bisa mendengarkan firman Tuhan secara langsung. Amin. Luar biasa ya.
Hari ini kita sudah bercerita banyak, Bapak Pendeta sudah Ya. berbagi cerita yang luar biasa ya. Ya, thank you sama-sama. Kami sangat berterima kasih Ya. sudah berbagi cerita dengan kita di saat ini, dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Ya. Stephen Palit, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Amin. keluarga, dan apapun yang Bapak buat itu pasti berhasil. Amin. Amin, Haleluya. haleluya. Nah, rekan-rekan terkasih, puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan banyak kesaksian dari Bapak Pendeta Stephen Rudy Palit yang melayani di GBI Jeruk ya Pak ya, Jemaat Rukun Keluarga. Nah, saudara, jikalau saudara tergerak untuk mendukung pelayanan daripada hamba Tuhan Pak Stephen, Pak Pendeta Stephen, saudara bisa mengirimkan persembahan kasih saudara ke rekening yang tertera di bawah ini. Dan kami percaya bahwa setiap pemberian yang saudara berikan dengan sukacita akan mendatangkan berkat yang berkelimpahan. Amin. Dan setiap pemberian daripada saudara sangat dibutuhkan oleh para hamba Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom rekan-rekan terkasih, kita semua dipanggil untuk hidup dan menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana caranya hidup menjadi berkat bagi yang lain? Akan banyak jawaban dari kita ketika pertanyaan ini dilontarkan. Kita bisa menjawab dengan berkata, dengan mengasihi sesama, menjadi berkat bagi orang yang lemah, orang yang miskin, bakti sosial bagi yang kecil, dan yang tersingkir, dan lain sebagainya. Kesemuanya itu adalah jawaban yang baik dan benar adanya. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah sesungguhnya hidup yang menjadi berkat sudah menjadi gaya hidup bagi kita setiap hari, atau dalam bahasa rohaninya menjadi spiritualitas kita? Dengan kata lain, hendak dikatakan jangan-jangan hidup kita ini terjebak dalam situasi tertentu atau momen-momen khusus saja menjadi berkat bagi orang lain. Semoga kita semua semakin tergerak untuk menjadi berkat. Nah, di segmen topik kita hari ini, kita akan membahas tentang menjadi berkat. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Pendeta Silas Manalu dari Light Star Church. Selamat datang Pak Pendeta Silas. Terima kasih banyak Ibu. Kita akan banyak belajar tentang bagaimana berkat bersama Pendeta Silas Manalu. Dan pertanyaannya yaitu, Pak, apakah menjadi berkat itu harus memberi uang? Tidak. Dalam hal bicara tentang berkat, bagi saudara semua yang menonton atau di bangsa ini, bicara tentang berkat adalah bicara tentang gaya hidup, bukan bicara tentang uang. Mengunjungi orang sakit, mengampuni, tidak menghakimi, itu sudah menjadi bagian dari berkat. Kalau semuanya bicara tentang uang, percayalah kita tidak akan pernah bisa jadi berkat. Jadi berkat itu sangat luas sekali. Dengan menolong orang lain pun kita akan bisa jadi berkat. Mengampuni, mengasihi, melayani, kita akan jadi berkat. Seperti itu. Amin. Nah, dalam hal memberkati, Pak, sebagai orang percaya, siapa saja sih yang menjadi target kita untuk untuk diberkati gitu, Pak? Kalau menurut Alkitab, Bu, dan seluruh sahabat, orang Kristen dan dimanapun berada, kitab Galatia sudah menuliskan dengan jelas bahwa saling tolong-menolong, saling bantu-membantu yang punya beban. Jadi targetnya adalah mereka yang punya beban. Bukan kategori dia miskin terus dia punya beban. Karena ada orang juga yang berlimpah secara uang, tapi punya beban. Jadi kembali kepada firman Tuhan, kita akan menjadi berkat bagi mereka yang punya beban. Menjadi berkat bukanlah hal yang mudah bagi orang-orang percaya dalam situasi hari-hari ini. Semua orang sedang berusaha mencukupkan atau mencukupi kebutuhannya masing-masing. Muncul pertanyaan, apakah kita sebagai orang percaya memaklumkan situasi atau kondisi untuk tidak memberkati orang lain? Baik, sebenarnya ada lagi nih, menjadi berkat itu bukan bicara tentang keadaan. Tadi kita sudah bahas adalah menjadi berkat adalah gaya hidup. Jadi punya uang atau tidak punya uang,
punya waktu atau tidak punya waktu, itu harus menjadi gaya hidup. Bahkan menurut saya adalah begini, bahkan firman Tuhan pun, siapa yang menabur, dia yang menuai. Cara satu-satunya untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi adalah sebenarnya adalah membantu masalah orang lain. Justru di saat kita punya masalah, tolonglah masalah orang lain. Egosentris kita kan begini, saya aja punya masalah, bagaimana mungkin menolong orang lain? Padahal firman Tuhan gini, kita tidak akan menuai sesuatu kalau kita tidak tabur sesuatu. Yes. Ini bukan bicara tentang uang, lagi-lagi bukan bicara tentang uang buat saudara semua dimanapun. Jadi kalau saudara ingin masalahnya selesai, tolonglah orang lain, maka Tuhan akan menolongmu. Jadi bukan bicara mampu atau tidak, mau atau tidak. Seperti itu, Ibu. Nah, Pak Pendeta, saya mau tanya nih. Memberkati orang yang telah menyakiti hati kita. Ya, yang suka menyakiti kita bukanlah hal yang mudah ya, Pak ya? Ya, betul. Nah, ketika kita tahu bahwa orang tersebut butuh bantuan, Pak. Dan sebenarnya kita sangat mampu untuk membantunya. Nah, bagaimana sikap kita seharusnya dalam hal ini, Pak? Apakah kita membiarkan begitu saja atau bagaimana? Sebagai contoh, orang tersebut mengalami PHK dan sesungguhnya kita memiliki informasi lowongan pekerjaan misalnya ya Pak ya. Terus yang pasti bisa menolong dia harusnya. Nah, itu bagaimana Pak kita menyikapinya Pak Pendeta? Ya, baik Ibu. Saudaraku yang terkasih, Alkitab berkata memang adalah kita harus memberkati orang yang mengutuki kita, berdoa bagi musuh. Memang itu firman Tuhan. Tapi hidup ini memang tidak semudah firman Tuhan. Tetapi pijakannya sudah jelas. Kita akan tetap memberkati orang yang menyakiti kita. Kalau firman Tuhan sudah memerintah, intinya berarti kita mampu. Jadi baru-baru ini kalau bisa saya saksikan, karena semua jadwal tercancel. Kalau Pendeta Stephen tadi sahabat saya juga, dia senior saya, dia pengkhotbah keliling, saya juga pengkhotbah keliling. Nah, kami pendeta yang pengkhotbah keliling full, tidak dibayar gereja tapi full melayani Tuhan. Kasarnya adalah gini, hidup dari persembahan kasih. Nah, karena COVID semua jadwal tercancel. Nah, mau tidak mau saya buka usaha, ya jual ayam frozen. Suatu hari karyawan kita tidak masuk, saya ngantar ayam ke Bekasi, naik motor. Saya lagi santai gitu di pinggir. Nah, saya lihat memang ada satu mobil keluar dari rumah makan di Galaksi dan tukang parkirnya sudah memberi kode untuk saya berhenti di pinggir jalan. Hitungan detik, tiba-tiba saya sudah tidak sadarkan diri. Saya sadarkan diri sudah di rumah sakit. Ternyata selidik demi selidik, ada 2 orang anak muda, anak ABG ngetrek motor gede. Waktu saya lagi berhenti memberi mobil yang keluar dari rumah makan, saya dihajar dari belakang. Jadi ligamen saya ini putus. Operasi 4 bulan nggak bisa jalan. Sampai sekarang pun belum normal jalan. Dan naik motor belum bisa. Bawa mobil bisa tapi pelan-pelan. Nah, waktu ketahuan siapa yang nabrak, mereka datang temui saya di rumah. Hanya dengan bawa beras dan kerupuk. Ternyata orang tuanya punya warung sembako. Sedangkan habis ratusan juta, bukan bicara ratusan jutanya karena di cover insurance. Tapi 4 bulan tidak bisa jalan, itu sakit sekali. Tapi orang tuanya dan yang nabrak ini minta tolong untuk diampuni dan tidak dipenjarakan. Istri saya bilang gini, ya ampuni sayang. Tuhan sudah mengampuni kita, ampuni. Jadi waktu mereka datang, beda agama dengan kita. Nah, singkat cerita ya, kita terima beras dan kita terima kerupuk, tanda damai. Dan sebelum pulang ya saya doakan. Memang tidak mudah. Saya menangis mendoakannya karena anak Anda belum punya KTP, belum punya SIM, tapi sudah bawa motor besar dan membuat ligamen saya putus. Masuk ruang operasi. Sampai sekarang belum normal jalan. Tetapi lagi-lagi saya bilang begini, bahwa kita tidak layak terima pengampunan dari Tuhan kalau kriterianya tentang baik. Karena kita tidak pernah baik. Nah, lakukan hal yang sama ke orang yang menyakiti. Jadi kami lakukan itu walau, sekali lagi garis bawahi, tidak mudah, tapi harus. Tidak mudah, tapi harus rela mengampuni dan memberkati. Amin. Nah, jadi beberapa anak-anak muda di gereja yang saya gembalakan, itu sudah beberapa orang keluar dari gereja kita. Dan waktu ada lowongan kerja, kita tetap beritahukan ke mereka. Kebetulan istriku sekarang menjadi seorang manajer di sebuah perusahaan besar, punya karyawan 12.000. Nah, sedang ada penerimaan karyawan.
Istriku bilang gini, hubungi yang udah pergi, mereka yang nganggur. Jadi sekarang masuk kerja 18 orang, sedangkan mereka sudah tidak bersama kita. Lagi-lagi memang gini, harus jadi berkat. Disakiti atau tidak disakiti, respon dari kitanya tidak boleh berubah, tetap jadi berkat. Walau tidak mudah. Begitu Ibu, begitu saudara-saudara yang terkasih. Wow, dan memang dalam hal menjadi berkat ini kan berarti kita harus memberi. Betul. Ya, Pak ya, ada sesuatu yang kita beri. Nah, kadang kita berpikir begini, saya mau memberi, tapi sedangkan saya perlu ditolong. Nah, gitu. Sedangkan saya hanya punya sedikit, misalnya untuk keluarga saya. Tapi sebenarnya ketika kita melihat orang yang perlu ditolong, bagaimana pandangan Bapak? Nah, itu dia tadi Bu, kita sudah bahas, memberi itu bukan bicara banyak atau sedikit. Tetapi saya mau sampaikan begini, jangan sampai menolong orang lain kita kekurangan. Itu tidak wise, tidak bijak. Jadi kalau kita bisa tolong tanpa kekurangan, itu bijak. Kalau ada uang ibu sekian, terus ibu habiskan menolong orang lain, takutnya nanti ibu yang jadi lapar. Jadi lebih baik berbagi, hanya pastikan kita juga tidak kekurangan. Seperti itu pesan saya, karena memberi itu bukan bicara jumlah, bicara kita mampu atau tidak. Dalam hal memberi, terlebih khusus mengenai uang atau materi, di gereja itu lebih sering menekankan memberi kepada gereja. Bahkan sangat jarang sekali gereja itu mengingatkan untuk memberi kepada orang lain atau pribadi atau keluarganya sendiri. Nah, yang menjadi pertanyaan saya Pak, apakah dalam hal memberi uang atau materi yang paling utama adalah gereja? Baik Ibu, jadi kalau menurut saya dan yang saya jalankan, menurut firman Tuhan juga yang saya jalankan adalah begini. Kalau ada dua kebutuhan, keluarga dan gereja, sebagai hamba Tuhan saya mau bilang ini, keluargalah dulu tolong, jangan gereja. Bagaimana mungkin kita jadi berkat, keluarga kita terlantar. Jadi itu pesan saya kepada saudara-saudara yang terkasih. Termasuk dalam hal perpuluhan. Saya tidak tahu apakah segmen selanjutnya bahas perpuluhan. Jangan sampai karena Anda perpuluhan, tanda kutip punya iman, memberikan ke gereja, tetapi orang tua kita yang sakit butuh uang, kita terlantarkan. Salah, konsep yang salah. Mari tolong keluarga. Tetapi saya tetap garis bawahi, jangan karena iming-iming atas nama keluarga, jadi pelit memberi ke gereja. Kalau memang bisa dibagi, utamakan keluarga, lalu gereja. Jangan juga di setiap bulan, keluarga, sampai lupa gereja. Sedangkan gereja butuh juga operasional. Kalau gereja bocor, mari benarin, jangan pindah gereja lain. Jadi itu, tapi yang paling utama adalah keluarga, baru gereja. Oke, menarik sekali ya. Dalam hal memberi ini Pak, apakah ada konsekuensi perbuatan memberi ditinjau dari sudut Alkitabiah Pak? Ya tentu, kita tadi sudah bahas bicara tentang tabur tuai. Apapun yang kita beri, saya percaya kita akan menuai kembali. Mau orang itu jahat niatnya, dia yang tahu dengan Tuhan. Tetapi kalau kita tulus memberi, percayalah, kita tidak akan pernah kehilangan kado terbaik dari Tuhan. Kehidupan kita ini karena pemberian Tuhan. Jadi mari sekarang menjadi berkat bagi orang lain. Memberi waktu, perasaan, pikiran, ide, uang, dan lain-lain. Suatu hari nanti kita akan terima itu. Tapi kita tidak akan menuai kalau kita tidak menabur. Gitu. Pak, ukuran memberi sedikit sama memberi banyak itu seperti apa Pak? Tergantung kemampuan orangnya Bu. Ada orang yang punya uang 100.000, memberi 10.000, buat saya sudah besar. Tapi ada orang yang punya 1 juta, memberi 10.000, buat saya kecil. Jadi tergantung kemampuannya dan kerelaan hatinya. Ukurannya dilihat dari situ. Gitu. Terima kasih Bu. Luar biasa ya. Hati yang bersukacita dalam memberi tidak akan memandang kekurangan atau keterbatasan diri kita sendiri, tetapi mampu melihat dengan penuh rasa syukur bagaimana Tuhan selama ini telah memberkati kita. Selamat menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Menarik sekali tadi, begitu serunya di topik segmen kedua tadi tentang membicarakan tentang menjadi berkat. Hari ini apa kata firman Tuhan dalam topik
menjadi berkat ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka di dalam Mazmur 105 ayat 16 sampai 19. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mazmur 105 ayat 16 sampai 19. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang yang mendahului mereka. Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Bapak Ibu yang saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu tentang Yusuf, ya, anak kesayangan Yakub, bapak leluhur daripada bangsa Israel. Hidupnya enak, berkecukupan sampai akhirnya, ya, Yusuf harus mengalami yang namanya kepahitan hidup atau pahitnya kehidupan. Ketika apa? Ketika saudara-saudaranya menaruh iri kepadanya. Rasa iri yang dierami tersebut, ya, kemudian membuahkan tindakan yang kejam, yaitu membuang Yusuf ke sumur kering, lalu menjualnya kepada para saudagar Midian. Tindakan kejam tersebut mendamparkan Yusuf menjadi seorang budak di Mesir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, lihatlah bagaimana Yusuf yang hidupnya pahit tetapi mampu menjadi berkat. Kita akan belajar dari Yusuf yang hidupnya pahit tetapi mampu menjadi berkat. Kita akan belajar dari Yusuf apa yang dia lakukan sehingga dapat menjadi berkat bagi keluarganya. Paling tidak saya mencatat ada dua hal yang kita bisa pelajari di dalam kehidupan Yusuf. Yang pertama, Yusuf mampu menggali makna di balik kepahitan hidup. Ya, sekali lagi. Yang pertama yang kita pelajari dari Yusuf adalah Yusuf mampu menggali makna di balik kepahitan hidup. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yusuf ditolak dan disakiti oleh saudara-saudaranya sendiri, namun dia tidak terbenam di dalam lumpur kepahitan hidup. Perhatikan apa yang dikatakannya 20 tahun kemudian yang ada tertulis dalam Kejadian 50 ayat 20. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Kejadian 50 ayat 20 katakan begini, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa." Wow, dahsyat sekali Bapak Ibu Saudaraku, ya. Dikatakan bahwa, oh aku tahu gitu ya, kira-kira ya, memang kamu sudah mereka-rekakan yang jahat, ya, terhadap aku, tetapi Tuhan, ya, mereka-rekakannya itu untuk kebaikan. Ini sesuatu yang luar biasa yang kita bisa lihat dari kehidupan Yusuf. Seperti juga kisahnya Nelson Mandela. Bapak Ibu mungkin tahu, Nelson Mandela lahir pada tahun 1918. Pada usia 44 tahun, Nelson Mandela mulai dipenjarakan karena perjuangan politik melawan yang namanya diskriminasi. Ya. Selama 27 tahun, Nelson Mandela ini menderita di penjara Robben. Ya, selama di penjara dia harus hidup di sel, ya, yang kecil tanpa dipan. Kemudian dia kerja paksa setiap hari. Kemudian juga dia kelaparan sepanjang waktu dan mengalami teror mental dan juga sepi, ya, lonely, ya, yang berkepanjangan. Akhirnya pada Februari 1990, Nelson Mandela dibebaskan dan 2 tahun kemudian menjadi presiden Afrika Selatan. Meskipun kenyang dizalimi, ya, Nelson Mandela justru menyerukan rekonsiliasi. Dia katakan begini, "Tanpa pengampunan, masa depan Afrika Selatan tidak ada." Wow. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nelson Mandela bisa mengatakan begini, tanpa pengampunan masa depan Afrika Selatan tidak ada. Kalau kita perhatikan Yusuf dan Nelson Mandela, ya, mampu menggali dan menemukan makna hidup di balik kepahitan. Bapak Ibu, kalau Yusuf tinggal di dalam kepahitan, bisa dipastikan dia akan membalas dendam kepada saudara-saudaranya, ya. Mungkin kita pernah mengalami kepahitan dalam hidup kita. Ya, atau bahkan hari ini kita sedang mengalami yang namanya kepahitan. Saya mau katakan buat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan terpuruk dan jangan tenggelam di dalamnya. Ayo kita bangkit. Bangkitlah agar kita bisa menjadi berkat. Yang kedua yang kita bisa pelajari dalam kehidupan Yusuf adalah Yusuf mampu menjaga kemurnian hidupnya. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Yusuf sempat menikmati yang namanya puncak kesuksesan. Ya, setelah dibeli dan bekerja di rumah Potifar, seorang pegawai di istana Firaun, ya, kepala pengawal raja. Kalau itu ditulis dalam Kejadian 39 ayat 1 sampai 6.
Namun dia harus menghadapi ujian yang cukup berat ketika istri Potifar mengajaknya melakukan tindakan yang tidak bermoral. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bisa saja Yusuf menerima demi kemudahan dan kenikmatan hidup. Namun apa yang dilakukan Yusuf? Ya, kemurnian hidup di hadapan Tuhan jauh lebih bernilai. Ya, jauh lebih bernilai dari kenikmatan dan kemudahan hidup yang sementara. Nah, ini sangat dipahami oleh Yusuf. Yusuf mampu menjaga kemurnian hidupnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk dapat menjadi berkat, kita harus memiliki kemurnian hidup. Kita harus selalu berusaha untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Ya, bukan hal yang mudah hari-hari ini, saudaraku, Bapak Ibu Saudaraku, karena banyak istri Potifar, quote unquote istri Potifar, yang selalu berusaha untuk menggoda kita. Ya, tetapi dengan usaha dan tekad hati serta tekad hati yang kuat serta pertolongan Tuhan, saya yakin bahwa kita dimampukan. Kita dimampukan sama seperti Yusuf, mampu menjaga kemurnian hidup kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan hari ini, biarlah kepahitan itu pergi, biarlah kelegaan itu datang di dalam kita memaafkan. Karena dengan memaafkan, ya, dengan melakukan rekonsiliasi, kita terus dapat menjadi berkat. Selamat menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.